Halo teman-teman yang terkasih, terima kasih sudah mengunjungi konten ini. Melalui video singkat ini, saya akan bantu teman-teman untuk mengetahui ajaran-ajaran Konfusius dalam tradisi kepercayaan Konfusianisme atau Konghucu mengenai kebahagiaan hidup. Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia hidup untuk mencari dan memperoleh kebahagiaan, yang dalam beberapa tradisi kepercayaan lain mengartikan kebahagiaan tersebut sesuai dengan ajaran dan keyakinan masing-masing. Maka di sini kita akan melihat mengenai kebahagiaan dalam ajaran Konfusianisme dan apa saja kekhasan yang mewarnai kebahagiaan dalam ajaran tradisi kepercayaan tersebut. Berbicara tentang Konfusianisme atau Konghucu, kita secara alami berpikir tentang Kongfutsu atau Konghucu, nama yang telah dilatinkan. Ia dipuja dan dipandang sebagai pemberi penjelasan dan bapak dari filosofi religius. Namun kita harus mengingat kembali bahwa pada kenyataannya Konfusius bukanlah bapak dari filosofi atau agama baru. Ia bukanlah seorang pencipta, melainkan seorang penyampai. Apa yang ia ajarkan dan paparkan ialah diajarkan pada zaman dahulu. Namun karena korupsi politik dan kerusakan sosial, ajaran tersebut dilupakan dan tidak lagi dipraktekkan. Dia membangkitkan kembali ajaran-ajaran kuno dengan menertibkan catatan-catatan tahun-tahun sebelumnya dan menyampaikannya kepada anak cucu dalam kitab Tao. Doktrin-doktrinnya sendiri yang hanya sedikit berbeda dari catatan-catatan kuno yang dimodifikasinya dapat ditemukan dalam apa yang secara umum dianggap sebagai teks-teks utama ajaran Konghucu, yaitu Shushu atau 4 kitab. Urutan umum dari kitab-kitab klasik Konghucu ialah 4 kitab dan 5 kitab. Ajaran kebijakan dalam Konfusianisme. Konfusius mengajarkan tentang kebajikan hidup berkaitan dengan tindakan dan perilaku moral. Konfusius merangkum kebajikan-kebajikan moral tersebut dalam 5 kebajikan utama atau Wushang dan 8 kebajikan lain. Bade. 5 kebajikan utama terdiri dari Ren, kemanusiaan atau cinta kasih, ialah sikap peduli dan berbuat baik kepada sesama. Yi, kebenaran atau keadilan, yaitu bertindak sesuai dengan prinsip moral, bukan demi keuntungan pribadi. Li, kesopanan atau tata krama, yaitu menciptakan harmonis dalam interaksi sosial. Ji, kebijaksanaan, yaitu kemampuan membedakan benar dan salah serta mengambil keputusan tepat. Shin, integritas atau dapat dipercaya, yaitu menepati janji dan bersikap jujur. Dan 8 kebajikan lain ialah Shao, bakti, Ti, rendah hati, Shong, satya, Shou, perlindungan, Qi, malu, Ling, murni hati, Yi, kebenaran, dan Lian, suci hati. Penderitaan dalam perspektif Konfusianisme. Konfusius menekankan penderitaan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum-hukum kebajikan yang telah disebutkan sebelumnya. Penderitaan yang serius ialah pelanggaran terhadap Ren atau kemanusiaan, karena martabat manusia tidak dipandang sehingga orang tidak peduli satu sama lain dan berbuat sesuka hatinya sendiri. Penyebab dari penderitaan. Penderitaan merupakan suasana tidak harmonis dalam sebuah relasi antara ayah dan anak, penguasa dan petugas, kakak dan adik, teman dan sahabat, sebab mereka menyerahkan diri mereka pada kesenangan dan ketidakpedulian yang malas. Dengan demikian mencari bencana untuk diri mereka sendiri. Pelanggaran menurut Konfusius. Pertama-tama kita harus menyadari atau fakta bahwa ajaran Konghucu mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik. Kebajikan melekat dalam diri manusia. Ia dilahirkan dalam keadaan lurus. Segala jenis kebobrokan sifat manusia tidak diakui sebagai sesuatu yang melekat padanya, melainkan sebagai sesuatu yang tidak disengaja karena pengaruh dari luar. Sang guru berkata, manusia dilahirkan dalam keadaan jujur. Jika seseorang kehilangan kejujurannya namun tetap hidup, kelolosannya dari kematian ialah efek atau keberuntungan belaka. Pelanggaran terjadi ketika individu terlibat dalam tindakan mencari keuntungan tanpa memperhatikan keadilan sosial. Tindakan ini seringkali dilihat sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral, yaitu 5 kebajikan utama dan 8 kebajikan lain yang seharusnya dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dalam hal ini, tindakan yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum dianggap sebagai pelanggaran. Konfusius juga menekankan bahwa pelanggaran terhadap Ren atau kemanusiaan menjadi pelanggaran yang paling serius. Akibat dari pelanggaran yaitu muncul perilaku egois dan kurangnya empati terhadap sesama, sehingga mengarah pada peningkatan tindakan menyimpang dan kejahatan dalam masyarakat. Kedua, menciptakan ketegangan dan konflik dalam interaksi sosial, sehingga menurunkan kualitas hidup bermasyarakat. 3. Terjadinya ketidakstabilan sosial dan politik. Penyimpangan-penyimpangan tersebut menjadi sumber penderitaan bagi diri sendiri dan lingkungan sosial masyarakat. Upaya pembebasan dari penderitaan. Upaya insani.
Apakah kebijakan yang sempurna itu? Doktrin tentang arti menyebutkan 5 kebijakan utama yang sangat penting bagi kesempurnaan moral. Shechang bertanya kepada Konfusius tentang kebajikan yang sempurna. Konfusius berkata, mampu mempraktikkan 5 hal dimanapun di bawah langit merupakan kebajikan yang sempurna. Gravitasi, kemurahan hati, jiwa, ketulusan, kesungguhan, dan kebaikan. Jika Anda bermurah hati, Anda tidak akan diperlakukan dengan tidak hormat. Jika Anda murah hati, Anda akan memenangkan semua. Jika Anda tulus, orang-orang akan menaruh kepercayaan kepada Anda. Jika Anda bersungguh-sungguh, Anda akan mencapai banyak hal. Jika Anda baik hati, ini akan memungkinkan Anda untuk menggunakan jasa orang lain. Berbakti kepada orang tua juga penting untuk mencapai kesempurnaan moral. Ini adalah akar kebajikan. Kelima hal di atas tercakup di dalam. Betapa pentingnya hal ini dapat kita lihat dari Analects. Berbakti kepada orang tua dan tunduk pada persaudaraan. Bukanlah keduanya merupakan akar dari semua tindakan kebajikan? Upaya non-insan. Dalam ajaran Konfusius tentang persembahan kepada roh leluhur menunjukkan bahwa mereka juga percaya akan keberadaan jiwa setelah kematian. Dalam Liki, kita menemukan pernyataan berikut. Semua yang hidup harus mati, dan yang mati kembali ke tanah. Inilah yang disebut kuei. Tulang dan daging membusuk di bawah dan tersembunyi di keluar dan ditampilkan di tempat yang tinggi dalam kondisi kecerahan yang agung. Uap dan bau yang menghasilkan perasaan sedih dan muncul dari pembusukan substansi mereka adalah esensi halus dari segala sesuatu dan juga manifestasi dari sifat Shan. Meskipun demikian, Konfusius tidak begitu memfokuskan ajarannya dalam upaya untuk memperoleh kesejahteraan jiwa setelah kematian, melainkan lebih menekankan kesejahteraan di dunia. Inilah yang menjadi fokus dan upaya dari Konfusius dan para pendahulunya, bahwa mereka lebih tertarik pada kesejahteraan duniawi. Kebaruan dalam Konfusianisme. Konfusius menekankan usaha kebaruan dengan mematuhi 5 kebajikan utama dan 8 kebajikan lainnya. Ia juga memberikan penekanan khusus pada ketaatan terhadap Li atau tata krama, sebab Li menjadi aturan utama dalam membentuk perilaku yang membentuk karakter moral individu. Tanpa pemahaman dan penerapan Li, individu cenderung melakukan pelanggaran terhadap norma sosial dan etika. Konfusius menekankan bahwa pemahaman tentang Li sangat penting untuk membangun karakter yang baik dan mencegah tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Perjumpaan. Konfusius menekankan prinsip Ren dan Li dalam membangun relasi dengan diri sendiri dan sesama. Pemahaman akan diri sendiri melalui kedua prinsip tersebut dapat dilakukan dengan cara refleksi mendalam tentang tindakan dan pikiran sendiri, serta usaha untuk menyempurnakan diri melalui kebijakan dan kebajikan seperti Ren, kemanusiaan, dan Li atau tata krama. Kebajikan akan kemanusiaan dan tata krama ini akan membimbing pribadi untuk hidup rukun dan harmonis dengan sesamanya. Dalam konteks ini, setiap individu diajarkan untuk bertindak dengan empati, keadilan, dan kesopanan, sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan harmonis. Konfusius juga menekankan prinsip yin dan yang dalam membangun relasi dengan alam semesta, bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terkait. Oleh karena itu, tindakan manusia harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Sehingga dengan demikian, penghormatan tersebut akan sampai pada yang ilahi, atau oleh Konfusius menyebutnya Tian atau langit, dan tetap harus memiliki rasa hormat terhadap kekuatan yang lebih tinggi dan mengikuti prinsip moral yang ditetapkan oleh langit. Teman-teman yang terkasih, dari pemaparan tentang pembebasan menurut Konfusius tersebut, dapat disimpulkan bahwa Konfusius memberikan penekanan pada kebijaksanaan hidup melalui cara-cara berfilsafatnya yang bertujuan memperoleh kebahagiaan dan harmonisasi di bumi. Konfusius tidak memberikan penekanan pada usaha untuk memperoleh kebahagiaan setelah kematian, melainkan kebahagiaan tersebut dapat diperoleh dalam kehidupan saat ini. Sekian dan terima kasih.